Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 18 mengenai buah sulung gereja. Saya baca dari terjemahan ILT versi ILT yang telah menentukan ayat 18 ya, yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Jadi Yakobus di sini berbicara soal buah sulung ya. Bukan hanya gereja, tapi sebenarnya dia menyebutnya juga ciptaan di sini. Tapi di sini dikatakan agar kita, artinya gereja, agar kita gereja ini menjadi suatu buah sulung ya. Dari ciptaannya. Dan dikatakan juga dia telah melahirkan kita ya, memperanakan ya. Jadi apa artinya buah sulung ini ya? Kalau petani di Palestina akan tahu itu bahwa buah sulung itu suatu tuaian karena dia matang lebih dulu. Jadi kalau petani dia ya misalnya dia menuai setahun sekali, dia lihat yang lebih matang duluan, itu yang dituainya, itulah dia tuaian buah sulung. Kalau ada tuaian buah sulung berarti ada tuaian-tuaian yang berikutnya. Karena yang matang berikutnya tuh ada lagi ya. Nah ini yang buah sulung yang pertama kali lah, first fruit istilah Yunani aparche itu ya, yang pertama dituai ya. Nah jadi gereja itu nggak semua nanti dituai di akhir zaman. Penuaian ini terjadi nanti ketika Tuhan Yesus datang, dia itu menuai yang udah matang duluan ya. Kalau di kitab Wahyu kita lihat ada tuaian itu ya. Nah yang tidak matang ya belum bisa dituai karena saudaraku, kita nanti dituai artinya kita sebagai buah sulung untuk melayani di zaman berikut. Jadi kita bukannya untuk diangkut ke surga di sana, kita nggak ada kerjaan, enggak. Kita tetap di bumi. Karena tugas fokus rencana Bapa itu bumi. Baiklah kita menjadikan manusia, semua manusia ya, supaya menjadi serupa segambar dengan kita dan berkuasa menaklukkan segala sesuatu di bumi. Nah jadi fokus rencana Bapa tetap bumi. Bagaimana caranya? Ya dia dengan menuai yang matang duluan ya dari manusia bersama dengan Tuhan Yesus nanti dari satu tim ya, kerajaan sorga di bumi nanti melayani supaya bumi ini bergerak menuju bumi yang baru dan ciptaan itu seluruhnya dipulihkan. Kita kan sebagai buah sulung ciptaan kata Yakobus, artinya ciptaan akan dituai ya, dituai juga sehingga bergeraklah bumi ini menuju bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi ini luar biasa. Jadi saat ini di zaman ini sebenarnya pekerjaannya hanya pelayanan, hanya sebagai yang kecil katakanlah begitu ya, sebagai suatu latihan lah ya. Saudara lihat dari Matius 24 perumpamaan hamba yang setia ya, bijaksana. Dibilang kalau juga atau perumpamaan talenta yang setia itu ya. Itu katakan engkau baik dan setia, baru akhirnya dipercayakan lagi tugas yang lebih besar lagi ya. Nah jadi dalam kekristenan ini banyak orang percaya begini, percaya Yesus masuk surga gitu, pasti selamat. Dalam arti pergi menjauhi bumi ke satu surga nun jauh di sana di mana, katanya ada bilang jalannya dari emas dan sebagainya. Ini konsep-konsep seperti ini karena tidak memahami jalan pikiran Alkitab itu yang dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu, jalan pikiran Alkitab itu selalu fokusnya bumi. Yang selalu menjadikan manusia serupa segambar dia supaya memerintah di bumi ya. Wahyu pasal 5 ayat 10 juga kita akan memerintah sebagai raja-raja dan imam-imam di bumi dengan tubuh kemuliaan. Jadi kita nggak akan diangkut keluar dari bumi ini karena rencana Bapa kok bumi kok ya, bagaimanapun bukan surga rencana Bapa. Surga itu diciptakan oleh Bapa dan Bapa menaruh tahtanya di situ. Nanti tahtanya itu turun ke bumi. Ya, makanya Yesus bilang doakan ya supaya kerajaan surga datang ke bumi. Juga kita lihat Yerusalem baru itu turun ke bumi. Nah, jadi masalahnya gereja itu kan enggak semua apalagi gereja udah jatuh pecah menjadi puluhan ribu denominasi seperti ini. Ya gimana bisa matang ya? Bagaimana bisa berfungsi sebagai imam-imam? Sekarang udah dibelah gereja. Ada kalau Katolik itu ada golongan imam, ada golongan umat. Kalau Protestan ada golongan pendeta, ada golongan jemaat. Udah dibelah, mana mungkin lagi anggota jemaat semua berfungsi sebagai imam. Walaupun surat Petrus bilang kita ini imam-imam.
Jadi kita ini sebenarnya imam-imam aturan Melkisedek, nggak ada hubungannya lagi dengan aturan Harun itu. Ya, kita bukan orang Israel kok ya. Nah jadi bagaimana ini gereja ini? Sekarang nanti Tuhan Yesus lah yang akan menilai ya. Dia ketika dia datang, yang orang biasa Kristen biasanya bilang kedua kali ya. Dia akan menghakimi kita gereja. Mana yang sudah matang lebih dulu, mana yang belum. Itu aja ya. Jadi percaya Yesus itu mendapat hidup kekal, hidup joy ya. Yang perlu bertumbuh, bukan percaya Yesus selamat nanti naik ke surga ke sana, bukan begitu. Percaya Yesus mendapatkan hidup joy itu yang masih berupa benih. Bagaimana dia bertumbuh? Nah itulah makanya ada perumpamaan penabur kan. Ada yang bertumbuh ya dan berbuah, ada yang enggak karena batu, yang ada juga karena kekhawatiran dunia ya. Budaya kekayaan dan kekhawatiran dunia ini ya, dan macam-macam lah. Jadi gereja nggak semua dituai nanti ya. Ada yang udah lebih matang lebih dulu, yang udah bisa berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di zaman berikut. Jadi jangan mau ditipu-tipu nanti percaya Yesus masuk surga langsung menjauh di sana. Enggak, percaya Yesus cuma mendapat hidup kekal, hidup joy dalam batin kita ditaruh, dan itu masih benih. Perlu dia bertumbuh melalui suatu proses disiplin, proses ya Bapa di sorga lah yang ini. Nah, dan ini saya mau terakhir ya sebagai penutup nih, bahwa sebenarnya yang matang duluan itu sebenarnya ditentukan. Kalau di dalam ayat 18 ini yang telah menentukan ya. Jadi yang matang itu yang dipanggil, dipilih dan setia. Ini yang nanti akan jadi matang, yang dituai sebagai buah sulung. Dalam Yohanes Kristen ada banyak yang dipanggil. Yang percaya Yesus dapat benih hidup itu banyak. Tapi yang dipilih dari antara itu, ya itu kedaulatan Bapa, enggak banyak. Ya. Yesus bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, dan menentukan kamu supaya kamu berbuah, ya. Jadi semoga kita menjadi orang-orang lah yang bukan saja dipanggil, tapi dipilih juga, ya. Dan saat ini kita belajar setialah dengan tugas yang Tuhan berikan. Kecil-kecil tugas itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, apapun juga, berbisnis ini. Melayani itu artinya menjalani kehidupan sehari-hari sesuai kehendak Tuhan. Melayani itu nggak ada kaitannya itu dengan di mimbar-mimbar, itu belum tentu itu, ya. Ritual-ritual belum tentu itu, ya, melayani ya. Melayani itu menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu melayani, ya. Ibadah itu adalah menjalani kehidupan kita dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Itu ibadah. Makan, minum, tidur itu ibadah semuanya, ya. Asal dilakukan seturut dengan kehendak Bapa, kan begitu. Nah jadi semoga kita sekali lagi lah menjadi buah sulung, kita dituai nanti ketika Tuhan Yesus datang dan dipercayakan suatu pelayanan lebih besar, ya, sebagai raja-raja dan imam-imam, melayani di bumi dengan tubuh kemuliaan, membawa ciptaan ini kepada Bapa dan membawa Bapa kepada ciptaan sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Haleluya, amin.